Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta dulu satu orang untuk berdoa. Dian, Ian silakan maju untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Ian, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan doa sebelum mulai kegiatan kita hari ini, pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut materi kita pada pagi hari ini, Pak tanya dulu, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Baik, alhamdulillah. Berarti pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sebagaimana yang direwatkan oleh Rasulullah SAW, hadisnya adalah an-nadhafatul minal iman. Ada yang tahu artinya apa? Angkat tangan. Apa? Kebersihan sebagian daripada iman. Baik, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kebersihan sebagian daripada iman itu kita akan berkaitkan dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini yang sudah disampaikan? Iya, tohara. Yaitu adalah bagian najis dan tata cara mensucikannya. Oke, sebelum Pak lanjut, nanti Pak banyak bertanya nih. Karena pembelajaran kita hari ini adalah berbasis masalah. Jadi, Pak banyak bertanya. Baik, itu menyangkutkan antara yang sudah Pak bacakan tadi, hadis tentang an-nadhafatul minal iman. Adalah kebersihan sebagian dari iman. Pak kaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini. Tentang apa? Tohara. Yaitu najis dan tata cara. Najis dan tata cara, bagaimana tata cara mensucikannya? Ada yang tahu apa itu najis? Kotoran. Kotoran. Nah, kotoran. Kotoran, salah satu contoh. Ketika kita mau melakukan sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dalam pakaian kita ketahui bahwa adalah najis. Contohnya najis yang tampak. Atau najis yang tampak. Yang kita ketahui ada kotoran, salah satu contoh apa? Apa itu? Air kencing atau kotoran cacat. Kita ketahui ada di baju atau sebagian anggota tubuh kita. Apa kita harus wajib melakukan sholat atau kita membersihkan dulu? Membersihkan. Baik, membersihkan dulu. Jadi tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari dan berdiskusi, kalian atau peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis dengan baik dan benar. Yang kedua, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas. Iya. Kita mempraktekkan bagaimana tata cara menghilangkan najis dan hadas. Nanti Pak sudah bagikan kelompok, 3 kelompok sudah, alhamdulillah. Nanti prosesnya ada penilaiannya. Penilaiannya itu bagaimana kelompok kalian masing-masing memprestasikan. Nanti ada LKPD. Apa tuh LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti Pak akan bagikan di LKPD itu sudah ada soalnya. Nanti sudah ada format untuk kalian menjawab. Nanti satu orang atau mewakili dari masing-masing kelompok untuk memprestasikan hasil kerjaan kalian atau hasil daripada LKPD itu sendiri. Baik, nanti proses penilaiannya Pak melihat atau observasi, bisa melihat bagaimana antusiasnya dari masing-masing kelompok
dan juga pengamatan juga dengan penilaian bentuk apa nilai. Nah, nanti sudah Pak sediakan. Oke? Baik anak-anak sekalian. Sekarang Pak mau tanya dulu. Pertanyaan adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan najis dan hadas? Ada yang tahu angkat tangan? Oke. Sebut namanya? Aisyah. Silakan Aisyah. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah hanya mengerjakan satu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Baik, tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Baik. Nah, yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa contoh najis dan hadas? Angkat tangan yang tahu, sebut namanya. Siapa? Desri, silakan. Contoh najis adalah pertengahan atau sedang yang termaksud najis ini ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Darah 2, darah 3, nanas 4, muntah 5, kotoran manusia dan binatang 6, arak atau kamar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Desri. Baik, sekarang pertanyaan ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini tentang najis, Pak banyak bertanya ini. Yang berikut adalah bagaimana cara bersuci dari hadas atau najis. Bagaimana bersuci dari najis dan hadas? Mandi wajib. Selain itu? Berwudu. Selain itu apa? Memercikan air. Sekarang Pak akan tampilkan videonya. Nanti Pak harap masing-masing kalian, anak-anak sekalian, melihat hal apa yang ada di video itu. Nanti ditulis di buku atau jawaban kalian ditulis di buku nanti memberikan hasil apa yang ada di video tersebut. Baik, anak-anak sekalian. Bismillah. Assalamualaikum. Teman-teman, aku mau cerita. Kata ayahku, sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan salat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Salat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, berarti dia menguatkan agamanya. Tapi, siapa yang meninggalkannya, berarti dia merobohkannya. Jadi, jangan tinggalkan salat ya. Karena salat itu hukumnya wajib. Jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Tapi, jika kita tidak salat, kita akan mendapatkan dosa. Dan itu adalah dosa besar. Sebelum salat, kita diharuskan bersuci dengan berwudu. Wudu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, kita salat tanpa berwudu, salat kita tidak sah. Sebagaimana Rasulullah Suci adalah sebagian dari iman. Bersuci disebut juga dengan nama taharah. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian, kita dapat melakukan beberapa hal seperti 1. Kita harus menjaga kebersihan badan. Caranya dengan mandi dan berwudu. 2. Jangan memakai pakaian yang kotor. Kita harus rajin membersihkan pakaian dan rajin mencucinya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat, dan kita harus rajin membersihkannya. Dan tahukah teman-teman, air itu suci dan mensucikan. Dengan air,
air pula, kita bisa membersihkan diri dari kotoran dan najis. Semua air itu bersih dan suci selama tidak terkena sesuatu yang najis. Dan air tersebut dapat dipakai untuk bersuci dari berbagai hadas dan najis pada pakaian, pada badan, dan tempat. Macam-macam air suci yang ada di sekitar kita, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, mata air salju, air sungai, dan air danau. Dengan macam-macam air inilah kita dapat bersuci dengannya. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Insyaallah, di video selanjutnya kita akan mengenalkan tentang apakah itu hadas dan najis dan berbagai macam benda untuk bersuci dengannya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share dan subscribe agar kalian mendapat info. Baik anak-anak sekalian, sudah hal apa yang kalian ketemukan dari video yang sudah ditampilkan? Angkat tangan, ayo semangat. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu, Siapa yang mengerjakannya maka dia menguatkan agamanya. Dan baik. siapa yang tidak mengerjakannya maka dia merobohkannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sholat itu merupakan daripada tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, Maka dia merobohkan agamanya. maka dia akan merobohkan agamanya. Baik, ada yang lain dari video tadi? Angkat tangan. Ya, Maisa silakan. Macam-macam cara untuk bersuci sebelum sholat. Yaitu pertama menjaga kebersihan badan, yang kedua jangan memakai pakaian yang kotor, dan yang ketiga menjaga kebersihan tempat. Iya. Tepuk tangan untuk Aisyah. Baik. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus menjaga atau mensucikan badan kita. Apalagi kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selain itu apa lagi? Selain dari Aisyah tadi? Macam-macam air untuk bersuci. Macam-macam? Macam-macam air untuk bersuci. Apa saja? Air salju. Air salju bisa ya? Bisa ya. Air salju juga bisa. Air embun. Air embun itu air yang terdapat di dedaunan atau pepohonan atau di atap rumah. Air embun itu adalah air suci lagi mensucikan. Itu karena dingin di malam hari, pagi hari kalau kita bangun pasti ada air embun. Selain dari itu, air apa lagi? Ya? Air hujan. Iya, air hujan. Air mata air sumur. Danau. Baik, selain daripada air, baik anak-anak sekalian. Selain daripada air yang mensucikan, apa lagi yang kamu ketemui? Debu. Iya. Debu. Ada yang bisa. Kenapa ada debu yang bisa mensucikan? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa jadi bahan untuk tayamum. Iya, bisa jadi bahan tayamum. Kalau kita mau beribadah, kita tidak mendapati air, ya kan? Tidak mendapati air di sekitar kita. Maka dalam Islam, Allah sudah memberikan kita kemudahan melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok bisa mau ibadah tidak ada air, harus ada debu. Karena hukum asal ibadah itu, yakni sholat adalah wajib. Wajib berarti kalau kita berbicara wajib harus kita tunaikan sholat. Nah, kalau kita sholat tidak ada air di sekeliling kita, debu juga bisa. Debu itu di mana-mana tempat pasti ada di sekitar kita. Tinggal nanti bagaimana anak-anakku sekalian, bagaimana pertemuan yang akan datang yang kedua, nanti kita berbicara tentang tata cara bertayamum atau tata cara bersuci. Baik, selain itu apa lagi yang dapat kalian ketahui dari video itu? Anak sekalian, selain dari air, debu dan sebagainya, apa lagi yang kalian ketemui di video tadi?
Ya? Cukup ya? Oke, anak-anak sekalian, sekarang Pak akan memberikan LKPD. LKPD tadi sudah Pak jelaskan dari awal bahwasannya LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Anak-anakku melihat yang sudah ada di buku paket, buku yang sudah di depan kalian. Nanti ini ada LKPD yang sudah Pak sediakan. Jadi tugasnya adalah di lembar LKPD ini Bapak akan membagi masing-masing kelompok berdasarkan nama kelompoknya. LKPD ini sudah ada soalnya dan juga ada lembar jawabannya. Oke? Nah, sekarang kelompok Abu Bakar, silakan berdiskusi. Ada pertanyaannya bagaimana dengan teman-temannya. Yang kedua kelompok Umar. Ini ada LKPD-nya sudah pas sediakan. Nanti ada lembar jawabannya dan juga soalnya. Dan juga kelompok Usman. Lembar LKPD-nya tunjukkan siapa ketua kelas. Nah, tunjukkan siapa yang bisa ketuanya. Nanti satu orang yang mempresentasikan dan teman-temannya yang lain menyimak. Dan juga perhatikan anak-anak sekalian. Contohnya kelompok Abu Bakar sudah mau mempresentasikan hasil kerjanya. Mohon kelompok Umar dan Usman tolong ditanggapi. Ya, baik. Silakan mengerjakan. Bapak memberikan waktu 10 menit. Kerjakan mulai. Baik anak-anak sekalian, sudah waktunya 10 menit, pas. Sekarang Pak minta kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri satu orang. Kelompok dari Usman silakan. Ya, perkenalkan nama, kelompok apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juandi Dandusakti, bisa dipanggil Jaki. Kami dari kelompok Usman. Saya ingin mempresentasikan kami punya hasil kerja, status najis air kencing anak laki-laki dan perempuan. Air kencing dari bayi laki-laki maupun perempuan, termasuk air najis mukhafafa dan najis yang ringan. Laki-laki, cara menyucikan sangat mudah, cukup dengan memercikan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Sedangkan perempuan, cara menyucikannya cukup dengan membasuh pada permukaan yang terkena najis. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Usman. Sangat baik sekali. Bagaimana cara mensucikan air kencing bayi laki-laki dan perempuan? Yaitu, nanti tidak terakhir kita memberikan kesimpulan. Silakan kelompok dari Umar, silakan. Silakan berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Sifatunisa. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang hukum membersihkan darah dengan tisu. Hukum membersihkan darah dengan tisu. Membersihkan darah dengan tisu hukumnya dianggap sah dan tidak mengapa karena tujuan bersuci adalah
menghilangkan najis. Apakah dengan tisu, kertas, debu, dan batu? Kecuali tidak dibolehkan bersuci dengan sesuatu yang dilarang syariat, seperti tulang atau kotoran hewan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Umar. Baik, sekarang kelompok Abu Bakar, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan juga Pak harap kelompok yang lain nanti menanggapi ya. Menanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisa Safira. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar. Saya akan memberikan hasil diskusi kami. Apa pertanyaan tadi? Perlukah membersihkan najis yang sudah tak lagi tampak? Ya, perlu. Najis sejenis ini disebut najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Abu Bakar. Baik, teman-teman. Teman-teman lagi nanti dokter. Baik, anak-anak sekalian. Silakan menanggapi daripada kelompok Usman. Silakan. Kelompok Usman tadi adalah berbicara tentang apa? Cara membersihkan najis air. Iya, cara membersihkan najis bayi laki-laki maupun perempuan dengan cara cukup dengan percikan, yaitu menurut kelompok daripada kelompok Usman bahwasannya air najis kencing daripada bayi laki-laki dan perempuan itu adalah najis yang sangat ringan, cukup dipercikan. Bagaimana menurut anak-anakku sekalian dari kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar? Silakan. Baik, sudah Pak langsung jelaskan ya. Pak yang memberi langsung ini. Baik. Air kencing dan air kencing laki-laki, bayi laki-laki maupun air kencing bayi perempuan itu tergolong dengan najis ringan. Kalau kita terkena percikan air kencing bayi laki-laki maupun perempuan, kita kalau seandainya melakukan ibadah sholat, kita cukup percikan. Tidak mestinya harus kita mensucikan, ambil baju langsung mencucikan semuanya. Tidak mestinya. Cukup percikan. Baik. Kelompok Umar tadi, kelompok Umar itu pertanyaannya adalah hukum membersihkan darah dengan tisu. Apa jawabannya tadi? Membersihkan darah dengan tisu hukumnya dianggap sah. Membersihkan darah dengan tisu dianggap sah. Menurut kalian kelompok yang lain bagaimana? Iya, kenapa dianggap sah? Dan tidak mengapa, karena tujuan bersuci adalah menghilangkan najis. Apakah dengan tisu, kertas, debu, dan batu, kecuali tidak dibolehkan bersuci dengan sesuatu yang dilarang syariat, seperti tulang atau kotoran hewan. Baik sekali. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi membersihkan darah dengan tisu itu dibolehkan oleh syariat. Selain dari itu seperti tulang belulang, apalagi selain dari tulang, kotoran hewan itu yang tidak boleh, itu yang dilarang oleh syariat. Baik, kelompok Abu Bakar. Silakan sekalian Maisa ya Pak minta kesimpulannya. Kesimpulan menurut saya adalah materi tentang tahara ini mengingatkan kita untuk selalu bersih dimanapun dan kapanpun, seperti suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas. Baik. Selesai dari kesimpulan ini kita pulang lagi. Baik. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Pembelajaran kita masuk dalam tahap penutup atau tahap terakhir. Tadi sudah disimpulkan oleh teman kita, yaitu Aisyah.
Sekarang Pak menyampaikan bahwasannya kesimpulan daripada awal materi kita sampai detik ini. Bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti sudah Pak sampaikan, anadzafatul minal iman, bahwasannya kebersihan sebagian daripada iman. Kebersihan itu bukan hanya di lahir saja, lahiriah, atau kebersihan terhadap batiniah, kebersihan jiwa. Jadi kita melakukan sholat, kita harus mencucikan, ya, kotoran-kotoran kita harus bersihkan semuanya. Baik, sekarang penutup kita akhiri. Terima kasih. Nanti minggu depan pertemuan kedua kita akan berbicara tentang najis atau mempraktekkan tata cara mempraktekkan tata cara bertayamum dan juga tata cara bersuci daripada najis. Baik, terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita pada pertemuan kali ini kita tentang P5 PPRA, yaitu kita akan kemarin 2 hari yang lalu dan 3-4 hari yang lalu ketua kelas sudah bahwasannya kita akan membuat berencana, yaitu makanan khas Manggarai Timur, yaitu kita kenal dengan kroto sahe. Nah, sudah kesepakatan bersama, jadi kita hari ini di pengenalan pertama ini kita menyusun bahan-bahan apa saja. Iya. Nanti kita catat, ketua kelas atau mewakili bisa mencatat bahan-bahan apa saja yang kita akan lakukan nanti. Nah, silakan catat. Yang pertama apa? Tepung beras. Oke, catat. Tepung beras. Air kelapa itu apakah kita santannya ya? Apakah kita menggunakan santan yang jadi atau santan asli dari kelapa? Baik, santan asli dari kelapa. Sudah? Dari kelapa muda apa kelapa tua? Kelapa tua. Baik. Yang berikut bahan apa lagi selain dari itu? Gula merah. Ya, gula merah. Iya. Kapur siri. Selain iya, kapur siri, minyak goreng. Kalau mentega? Tidak ada. Baik, itu saja kah? Iya, alatnya, iya, itu bahan. Sekarang alatnya. Iya. Biasanya kan makanan tradisional itu kan kita menggunakan bahan-bahan tradisional. Nanti kita gorengnya tidak menggunakan kompor, ya, pakai tungku atau kayu. Ya, itu bahan-bahannya kita sediakan apa yang pertama? Gelas, wajan dicatat. Ya, pipa kecil. Pakai apa? Bambu bulat. Ya. Ada. Baru tuh punya papan mau ke simpan. Iya, mau begini guys. Yang mau begini cuma. Oh ya, untuk kita simpan dia, untuk itu gepengkan dia. Gini. Nah, selain itu apa lagi? Gelas ya sudah, sutel sudah. Penggorengan ya kuali. Saring. Supaya keluar minyak. Oh iya, saring untuk endapan minyak ya. Oke.
Nah, tapi dia harus menggunakan apa, anak-anak? Menggunakan apa namanya? Bukan terigu tadi, apa? Tepung beras. Tepung beras. Kenapa harus gunakan tepung beras? Supaya awet. Iya, Supaya biar disimpan lama-lama tetap awet. iya, bisa awet dan kenyang. Baik, ini tahap perencanaan kita, pengenalan pembuatan kue apa? Kerotosae. Kue kerotosae itu adalah makanan dari khas, tapi sudah mulai punah ya, atau memang sudah langka Karena sudah ada alatnya Ustaz. karena sudah ada alat. Nah, kali ini kita membuat modul P5 ini dengan bagaimana kita menghidupkan lagi kebiasaan yang sudah sebagian orang sudah tidak apa namanya membuat kue kerotosae itu. Jadi kali ini kita di modul ini, modul kewirausahaan kita, anak-anakku semuanya, kita akan apa namanya membuat kue kerotosae. Bahan-bahannya sudah kita sebutkan tadi. Ini adalah tahap awal pembuatan, perencanaan. Baik, itu saja. Ada yang mau bertanya? Baik, Pak rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.